Selamat sore teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam bekerja. Jumpa lagi di channel Adirasa. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan dua teman saya ini. Duo janin. Yes. Duo janin. Semoga bisa berguna, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, halo Vicky. Halo. Halo Jenny. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kita mulai dari mana kira-kira? Aku Enaknya dari mana? kali ini mau ngulik tentang kehidupan kalian berdua. Wah, Aku mau nanya-nanya tentang kehidupanmu, duniamu berdua ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. boleh. Oke. Dunia saya kelam sih, Pak. Dunianya kelam. Saya manggilnya Om ya ini ya. Terserah. Ya, Om ya. Om. Biar lebih deket sama ponakan gitu. Ponakan siapa? Oh. Dunia. Oke, kalau dari Vicky sendiri, kalau boleh tahu background kamu tuh apa sih? Background pendidikan kamu tuh apa? Kalau background pendidikan saya itu S1. S1 jurusan Jurusannya Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Masih berkomunikasi. Ilmu Komunikasi. Oke. Tapi sebenarnya sih maksudnya bukan keinginan untuk masuk dari ilmu komunikasi sendiri. Kenapa? Karena dulu cita-citanya, ini boleh cerita kan? Boleh kan? kan? Jadi cita-citanya dulu tuh sebenarnya pengen ke arah spesifiknya tuh desain. Jadi pengen ke desain komunikasi visual atau DKV. Nah, nggak tahu ya mungkin bodohnya saya atau gimana. Jadi waktu masuk kuliah itu ada yang namanya itu sebelum masuk kan daftar harus milih 2 jurusan. Jurusan 1 atau jurusan kedua. Jadi misalkan jurusan pertama itu gagal, otomatis langsung ke jurusan yang kedua. Oke. Nah, jurusan pertama itu sudah milih desain komunikasi visual tuh. Tes. Jurusan yang kedua yang dipilih adalah ilmu komunikasi dengan maksud itu desain komunikasi dan ilmu komunikasi. Saya kira itu kan sama gitu ya, Om ya. Ternyata itu berbeda jauh banget gitu. Dan ternyata saya itu terlalu pintar di desain komunikasi visual, tidak diterima. Gitu, langsung larinya ke ilmu komunikasi. Gitu. Kalau Jenny? Kalau aku backgroundnya, memang dari awal itu udah ngerti nih Om, pengennya itu memang orang yang, aku adalah pribadi orang yang suka banget sama traveling. Jadi kayak buka tour travel, kamu punya hotel, kamu punya resto, pokoknya yang berbau-bau dengan traveling dan hospitality lah ya istilahnya. Jadi dulu itu backgroundnya pendidikannya S1 juga, tapi di lulusan perhotelan. Jadi pas kan, kerjanya kan juga di dunia perhotelan kayak gitu. Kalau background, kalau pengalaman kerja sudah sampai mana? Kalau pengalaman kerja dari awal sampai sekarang, apa hanya dari awal itu langsung turun di dunia perhotelan atau gimana? Kalau dari awal kerja memang enggak juga sih, enggak langsung dunia perhotelan juga. Awal itu aku kuliah istilahnya Surabaya apa? Nyambi ya, nyambi. Jadi kuliah nyambi sama jualan kulit. Jadi tas kulit, karena dulu aku punya prinsip adalah kalau aku sudah lulus kuliah, aku maunya itu punya duit sendiri. Jadi awal itu jualan kulit, ikut orang jualan kulit. Lulus dari kuliah, tour travel di Surabaya. Baru setelah itu masuk ke dunia perhotelan, ada di Surabaya sama di Bali kayak gitu. Kalau kerja sudah berapa properti? Sekitar 4-5 properti. 4-5 properti. Berapa tahun? 2000. Lulus itu tahun berapa ya? Loh, lupa saya.
2017 aku lulus, ya udah langsung itu terjun dunia kerja langsungan. Oh gitu. Langsung tour travel. Tour and travel. Tapi kadang itu lucu juga sih. Waktu dulu kan masih muda kan, masih galau-galau gitu kan Om. Jadi kan kayak iya dong. Sekarang juga masih muda. Oh iya. Dulu lucunya itu beda prinsip sih, ini jadinya cerita pengalaman ya. Dulu itu kalau aku punya prinsip kan, oke, gue lulus kuliah, gue kerja nih, mau menghasilkan duit sendiri. Jadi tuh kayak nggak ada waktu untuk have fun. Sedangkan teman-teman kuliahku dulu tuh punya prinsip, oke, gue lulus kuliah, gue have fun dulu nih setahun nih. Mau pergi traveling kemana itu wah terserah, pokoknya setahun hambur-hamburin uang. Itu memang ada positif negatifnya sih Om. Kalau positifnya itu kamu sudah menemukan di posisimu yang sekarang ini. Posisiku yang sekarang ini, jadi anggapannya kamu nggak bimbang, nggak bingung nih arahnya larinya kemana. Negatifnya memang pertama kali kamu kerja, kamu merasakan kayak kok masa mudaku jadinya kayak hilang ya. Kok mereka seneng-seneng, kok aku enggak kayak gitu. Tapi memang ada positif negatif sih, tergantung dari prinsip orang masing-masing. Balik lagi ke prinsip orang masing-masing sih. Gitu. Kalau Peggy, pengalaman kerjamu seperti apa? Pengalaman kerja, karena waktu ngambil kuliah aja udah salah ini ya Om ya. Jadi sejujurnya itu kuliah ini cerita di kuliah. Kuliah itu dari semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah, 5 sampai 6 itu udah istilahnya nasakom. Oke. Jadi IPK-nya di bawah 0, Oke. 0,1 malan. Itu hampir di DO. Ceritanya itu hampir di DO. Karena nilai paling tinggi dari semester 1 sampai semester 5 itu paling tinggi adalah C. Itu paling tinggi C. Jadi bisa C-, D, atau E. Kalau D sama E berarti otomatis nggak lulus atau harus mengulang. Nah, setelah dari situ itu udah nggak ada semangat hidup lah istilahnya. Nggak mau ngelanjutin kuliah segala macam. Akhirnya karena dituntut untuk semester 5, semester 6 itu magang, akhirnya kan terjun nih ke kayak istilahnya dunia kerja. Nah, dari situ mulai kebuka, oh, ilmu komunikasi ini masih ada studi yang bisa masuk. Salah satunya broadcast televisi. Nah, itu masih ada hubungannya dengan desain komunikasi lah, istilahnya dengan visualnya itu masih ada. Dari situ udah mulai naik, istilahnya ada motivasi diri, kuliah semester 6 sampai semester 7. Nah, ini boleh membanggakan diri sedikit ya Om ya. Udah mulai naik, udah nemu nih yang namanya nilai A. Tapi hanya di 2 mata kuliah. 2 mata kuliah. Tapi dari 2 mata kuliah ini Om ya, itu yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Yang pertama adalah multimedia design. Yang kedua adalah, Anda pasti nggak tahu. Apa itu? Etika agama. Wow. 2 ini yang bikin saya bertahan hidup. Jadi yang pertama adalah desain, yang kedua adalah etika agama. Itu. Dan menurut saya itu puji Tuhan, kenapa? Karena itu yang membuat saya waktu wisuda bisa maju 2 kali. Yang pertama karena memang wisuda lulus. Yang kedua predikat saya adalah mahasiswa aktif berprestasi. Itu yang satu ya. Luar biasa. Itu, tapi tetap nakal sih Om. Nah, itu berkelanjutan karena setelah lulus itu motivasi untuk kerja kan belum ada nih. Motivasi belum ada. Jadi waktu udah lulus, udah istilahnya udah bangga lah, saya udah maju 2 kali. Orang tua udah pasti seneng gitu loh. Akhirnya saya nggak kerja. Saya tetap ada di kampus. Terus ngapain? Tetap ada. Jadi asisten dosen. Asisten dosen apa? Tetap larinya adalah multimedia design. Akhirnya dari multimedia design diambil jadi asisten dosen untuk broadcast televisi. Akhirnya jadi asisten dosen untuk jurnalistik. Nah, karena terlalu terjun di dunia istilahnya perguruan untuk ngajar,
kebanyakan teori, prakteknya belum ada. Oke. Dan akhirnya bosen. Duh, kok monoton ya seperti ini. Singkat cerita, akhirnya pada akhirnya saya mencoba untuk keluar kerja. Kerja itu macam-macam. Sales mobil pernah, sales furniture pernah. Terus jadi desainer juga pernah. Oh, terus apa lagi ya? Foto video juga pernah. Bahkan jadi tukang kayu pun saya juga pernah. Tukang kayu ngapain? Ya, bikin-bikin kayu, Om. Everything yang dari kayu. Ceritain untungnya dong. Oh. Jadi ceritanya gini, Om. Karena saya bukan orang yang konsisten. Jadi kalau udah kerasanya kamu nggak konsisten. Nggak konsisten banget kan ya. Jadi istilahnya kalau sudah masuk kerja terus menemukan tempat nyaman, itu malah nggak seneng. Jadi paling maksimal itu 3 sampai 4 bulan kerja resign. Itu kerja apa main? Bagi saya sih mainan. Tapi bagi saya kan dapat duit gitu loh. Tapi karena saya udah punya motivasi, ya udah. Misalkan saya kerja, saya harus beli handphone. Udah dapat handphone, ya udah nggak usah kerja. Nah, terus kamu ngapain sekarang kerja? Nah, itu kenapa sampai hari ini saya bisa bertahan. Pemikiran saya sudah saya balik. Kalau kamu mau seneng, kamu harus kerja lebih lagi. Oke, terus? Gitu loh. Jadi akhirnya saya bisa bertahan. Untuk masuk dunia perhotelan sendiri, menurut saya ini dunia kerja saya yang paling lama. Karena paling minim saya bisa kerja itu di atas 1 tahun. Bukan karena nyaman, bukan karena saya suka, tapi pola pemikiran saya adalah, ya kamu mau jalan-jalan sejauh apa ya, kamu tetap namanya butuh duit. Bukan karena masih banyak cicilan. Ya itu salah satu sih. Ya nggak dibuka sih. Kalau kita sih kalau aku punya pemikiran ya Om. Jadi tuh kayak gini, kamu suka traveling, kamu suka naik gunung, kamu suka kuliner, kamu suka diving, itu tuh kalau kamu kerja itu kamu tuh bonus. Hobimu itu kamu bisa memenuhi hobimu tanpa kamu mikirin uang, itu bonus. Jadi kalau aku punya prinsip adalah aku mau travel, aku suka diving, tapi aku masih mikirin, oh aku mau diving ke Labuan Bajo, tapi aku masih mikirin duit, itu berarti aku belum sukses. Prinsipku. Menurutku kalau aku sukses adalah aku mau pergi diving hari ini ke Labuan Bajo, udah hari ini, iya. Ya itu yang aku tangkap sekarang Om. Makanya otaknya sudah keputer. Kalau dulu adalah aku mencapai satu tempat, udah sampai titik ya udah cabut. Padahal masih ada titik-titik yang lainnya itu loh. Nah itu yang sekarang jangka panjangnya adalah oke, aku kan seneng traveling nih, seneng naik gunung. Gunung itu kan masih banyak, bukan satu aja. Akhirnya ya udah, kalau gunung ini misalkan 3.000 nih, aku mau naik ke 4.000 kan berarti otomatis harus ada expand-nya lagi yang lebih. Itu yang dipertahanin sekarang gitu. Oke. Ngomongin traveling, ya kan? Kalian sendiri berdua suka naik gunung? Nah, itu saya. Salah. Kita ini berdua punya background yang benar-benar terbalik. Saya adalah orang yang paling nggak suka naik gunung, karena saya nggak menemuin nikmatnya, Om. Kalau dia, menurut versi Vicky adalah kalau dia naik gunung, dia bisa refresh, dia bisa relax. Kalau saya enggak. Kalau saya adalah tipe orang pantai. Saya adalah orang yang paling suka diving, free diving, bukan scuba diving ya, free diving. Terakhir itu pernah free diving, achievementku ya, itu 5 meter. Di Pasir Putih. Situ Bondo. Jadi kita ini benar-benar terbalik, tapi kita berusaha untuk saling tahu. Saling tahu, bukan saling melengkapi. Bukan. Kalau melengkapi nggak bisa. Nggak bisa, karena saya takut air. Dia takut yang namanya kedalaman. Kalau saya paling males suruh ndaki. Jadi kita belajar untuk saling tahu nih serunya naik gunung apa, tapi dia juga belajar, oh nih laut nih ada apa sih, sampai dia jadi senang kayak gitu. Oke. Asik ya. Seru ya. Biasa aja. Kalau Vicky sendiri kan
Oh, Dari- cuman saya belum Om. Apanya? Kalau dia sudah 5 meter kan di bawah. Kalau saya sudah 3.600 Om. MDPL. MDPL 10 kali. Ya, Gunung apa? Sebutin. Gunung Semeru yang meletus itu Om. banyak lah ya, yang lain juga lebih dari 10 kali. Iya sih memang. Oh, kamu matain dong. Iya, Enggak kan biar dia bisa lebih lagi. Rinjani habis ini ya. Tapi 5 meter juga ada yang lebih dari 5 meter kan. Aku nggak ngomong loh ya. Kenapa kok dia yang dipatahin? Kan Bang. Eh. Kalau Vicky sendiri kan saat ini di dunia desain, Heeh. ya. Lebih tepatnya di desain apa ini? Desain grafis. Desain grafis. Iya. Kamu sendiri juga punya usaha, Iya. ya kan? Benar. Apa aja di usahamu itu tentang apa aja? Di bidang apa aja dan tentang apa aja? Yang pasti usaha untuk mendapatkan dia Om. Satu. Oke. Iya kan bener. Kan usaha kan macam-macam. Ya. Ya. Terus kedua. yang kedua untuk merebut hati orang tuanya. Hmm. Kalau usaha sih memang merintisnya itu banyak. Karena itu yang pernah tak sampaikan tadi kan, pernah kerja di bagian kayu. Itu awal mulanya itu seneng karena dari orang tua juga punya basic itu seneng main dari kayu. Jadi pernah bikin jam dinding dari kayu, dari MDF segala macem, rak, lemari segala macem itu masih ada di rumah. Cuma karena itu istilahnya kan kayak titipan dari orang tua nih Om. Ya. Jadi kayak ada rasa sungkanya bukan dari saya, karena bukan dari saya sendiri. Akhirnya melenceng nih, yang kayu nanti aja, Ditinggalin dulu. tinggalin dulu kayak gitu. Nah sekarang ini lagi mencoba, salah satunya ini dulu sebelum pandemik Om, Apa itu? Tim Wanderer. Tim Wanderer. Ini lebih ke bukan tour and guide ya, tapi kita lebih ke travel planner. Jadi kita punya 2 hashtag, yang satunya namanya itu Moonwalker. Itu untuk ke gunung. Oke. Jadi setiap orang yang punya kecintaan atas gunung, untuk naik ke gunung itu bisa ikut dengan kita. Lebih banyak sharingnya tapi bukan untuk tour guide, Oke. travel planner. Yang kedua hashtagnya adalah Sea Seekers, Apa itu? ke laut, ke diving seperti itu. Kenapa saya berani ngomong Sea Seekers ini lebih rame? Salah satu kecintaan saya itu pingin mencoba melawan ketakutan di dalam laut. Tapi sampai saat ini masih takut. Saat ini sih nggak takut sih Om. Tapi Dredeg. Masih ada was-wasnya. Saya udah nyoba sih, maksimal itu kemarin 3 meter. Udah sampai diving ke 3 meter itu udah berhasil, udah berapa kali berhasil. Karena jujur aja dulu itu pernah tenggelam. Oke. Jadi ada trauma, ngelawan ke trauma itu gara-gara ikut Tim Wanderer ini akhirnya melawan trauma sendiri. Mau nggak mau kan harus nyemplung, masa ngikut nganter orang kitanya nggak nyelam. Nah itu kan aneh kan. Akhirnya ya udah nyoba, namanya ketakutan, nyemplung. Sekarang udah enak, tapi maksimal 3 meter. Maksimal masih 3 meter. 3 meter itu Tim Wanderer. Terus ada juga Nilo Apparel itu. Oke. Nilo Apparel. Nilo Apparel itu produknya apa aja? Nilo Apparel itu lebih ke namanya fashion ya. Fashion. Jadi ada kaos itu t-shirt, ada jumper, hoodie, polo shirt, jacket ya gitu-gitu, ada dari kids sampai anak-anak. Dari kids sampai anak-anak. Dari kids sampai anak-anak, dari kids sampai anak muda. Oke. Itu ada semua. Ada semua. Plus kalau Nilo ini keuntungannya adalah desainnya langsung dari saya. Oke. Jadi bisa by request pingin seperti ini, seperti itu, saya kasih. Oke ya. Nah, itu nanti Terserah dicetakkan, customer. Ya, custom seperti apa. Ya. Jadi ngomong-ngomong Nilo Apparel, ya. Kebetulan yang aku pakai ini itu juga produknya Nilo Apparel. Boleh tahu IG-nya? IG-nya @nilo Nano India London Oscar _ apparel. Alpha Papa Alpha Romeo Echo London. IG Nilo Apparel. Nilo _ apparel. Tuh, cuma masih banyak yang Tapi lain. laku ya.
Kaosmu laku tuh. Hah? Kaosmu laku. Ya belum sih Om. Masih berusaha. Karena kan baru juga launching Om gitu loh. Launching udah berapa tahun? 2 tahun? Baru tahun ini sih. Baru tahun ini, sekarang udah tahun 2022. Oh iya udah setahun berarti. Udah 1 tahun. Setahun. Enggak lah, baru sekitar 6 bulanan lah Om. Hi. 6 bulan. Ini loh apa? Yang produknya Adirasa. Ini yang Iya. Adirasa pakai. Asik. Behind the sensation. Behind the sensation. Adirasa. Asik. Terus boleh promo kan ini? Boleh. Karena kaosnya ini kita beda. Bedanya. Beda. Yang namanya kaos itu pasti bisa melar, Mm-mm. ya kan? Terus yang kedua, dia rasa nggak nyaman kalau kita ada potongan di sampingnya ini Om. Mm-mm. Coba dilihat. Ada Iya, saya potongan? tahu kok. Nggak ada kan? Nah, jadi itu bikin nyaman. Terus yang ketiga, kita punya bahannya itu best quality, bukan quantity sih. Best quality karena kita punya yang namanya cek quality-nya itu bukan dari Indonesia tapi dari Luar negeri. Honduras. Oh, Honduras. Honduras. Begitu Om. Kebetulan saya punya produknya Nilo Apparel itu sekarang sudah 3. 3. Ya. Masih ingat nggak kata-katanya yang ada di Member ya Pak ya? bukan member, Oh, bukan member. sekedar suka. Iya. Masih ingat nggak kata-kata yang ada di Itu saya kaosnya punya. Adirasa? There is a job, not a joke. There is a job. This. This is joke, not a job. This is a joke, joke, not not a joke. joke. Nah, oke. Berarti mengikuti channelnya Adirasa ya? Oke. subscribe. Penonton Oh, kling kling. Lonceng sebelahnya. Kan gitu biasa. Gitu. Oke. Kalau hobinya sendiri apa? Hobinya siapa ini? Kamu berdua? Silakan Bapak Feki dulu. Kalau saya sekarang Om. Mm-mm. Kalau Ya nggak sekarang aja, dulu juga boleh. Yang sekarang masih tapi. kalau sekarang yang masih ya, Mm-mm. pastinya itu futsal, Oke. olahraga. Kalau saya senangnya futsal, kalau Jenny ini sukanya Diving, renang. renang, Oke. sesuatu yang berhubungan dengan air. Ya, kalau saya Oke. lebih yang berkeringat sih Om. Oke. Naik gunung berkeringat. Oh iya pasti, no. pasti. Kalau nggak berkeringat berarti nggak naik gunung. Nah, Nggak usah. Kayak bukit itu mah. Kalau traveling udah sampai kalau traveling di Indonesia itu udah sampai di mana? Ini dulu deh. Gantian Jenny dulu. Kalau Kamu traveling paling jauh sampai mana? paling jauh mana ya? Ini yang sendiri atau Bareng Yang nih. sendiri, yang berdua. Oh. Aku nanya pokoknya Kalau yang paling jauh. di Indonesia ini paling jauh itu baru ke Sumatera, tepatnya di Aceh waktu itu. Mm-mm. Itu kalau yang keliling, kalau di luar selain Indonesia itu waktu itu sempat keliling ke ASEAN. Asia. Jadi ASEAN. Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, kayak gitu-gitu, keliling ASEAN. Itu yang Itu- paling jauh. Dalam waktu bersamaan atau Enggak, itu dalam waktu iya bersamaan nih 2 minggu. 2 2 minggu tuh minggu. keliling ASEAN. Oke. Seru. Trip, yes. Kalau Vicky? kalau saya itu kebanyakan sih di Indonesia sih, hampir semua pulau sudah. Oke. Hampir semua pulau. Kalau yang paling jauh dari Indonesia itu baru sampai Malaysia sih Om. Baru sampai Malaysia. Malaysia, Singapura, Malaysia itu sudah. Gitu. Ada rencana traveling kemana dalam waktu dekat? Waduh, banyak wishlistnya. Jadi kalau traveling terdekat, kita itu berusaha menggabungkan antara pantai dan gunung. Oke. Jadi karena Feki suka camping di gunung, sekarang diubah campingnya di pantai. Jadi biar ngerasain sensasi yang beda. Saya pun juga begitu, biar tahu rasanya camping. Jadi nggak pantai nyelam mulu. Oke. Kalau yang paling deket sih kemarin sih kita rencana itu pinginnya 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi itu kita pingin nyoba yang namanya camper van. Jadi kita camping by car. Oke.
spotnya kita belum nentuin sih, karena masih terlalu banyak planning. Mungkin bisa ke Lombok, bisa ke Bali, bisa ke Semarang, bisa ke Jogja kayak gitu. Cuma memang yang konsepnya kita yang kali ini pingin ke camper van. Jadi benar-benar hidup di mobil kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa ya. Nggak mandi 3 hari jabanin aja kita. Kalian super jorok. Baru tahu ya.